Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya Hafiza Widyasari dari jurusan Matematika Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan membahas tentang posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Sumadi Suryabrata pada tahun 1984 menjelaskan bahwa psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang kedua, Eliot pada tahun 1999. Beliau menuturkan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, Santrok pada tahun 2007. Menurut beliau, pengertian dan definisi psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Kedudukan atau posisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan kontribusi penting dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pendidik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga memberikan bimbingan tentang cara-cara merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara guru, siswa, dan pihak lainnya. Peranan guru sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam situasi pendidikan, guru berperan sebagai penyampai, penerjemah, pelestari, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem nilai. Secara operasional, dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pembimbing siswa. Fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama, sebagai proses perkembangan siswa. Kedua, mengarahkan cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. 3. Sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Dan yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Psikologi pendidikan memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Kedua, memilih strategi dan metode pembelajaran.
Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Ketiga, menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan seorang pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, memotivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dukungan, dorongan kepada siswanya akan membuat siswa tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psikologi yang didapatkan oleh guru sehingga mampu memotivasi siswanya. Yang ketujuh, penetapan tujuan pembelajaran. Dengan adanya educational psikologi, maka guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi ukuran apakah proses belajar mengajar berhasil atau tidak. 8. Memakai media belajar yang tepat. Psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam menentukan media pembelajaran yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, penggunaan media visual, audio, motorik, dan lainnya. 9. Penyusunan jadwal pelajaran. Yang ke-10, interaksi yang tepat dengan siswa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai posisi, fungsi, dan manfaat psikologi pendidikan. Thank you for watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.